Selamat datang di channel YouTube Karuna Honda TV. Oke teman-teman semua, hari ini saya akan membahas topik yang sangat berbeda hari ini ya, yaitu personal branding ya. Jadi bagaimana kiat-kiat ya kita, khususnya saya juga ya sebagai penjual ataupun sebagai pembisnis ya, bagaimana strategi yang saya lakukan untuk meningkatkan personal branding atau strategi membangun citra diri yang kuat. Nah, pembahasan kali ini saya akan menjelaskan sedikit apa itu personal branding, yaitu manfaat personal branding, ketiga, kenapa personal branding sangat penting, dan bagaimana tips membangun personal branding ya. Kita akan ulas teman-teman satu-satu ya. Apakah membangun personal branding itu perlu? Banyak orang berpikir jika personal branding hanya untuk orang bisnis. Personal branding juga penting untuk influencer, pencari kerja, programmer, penulis, dan banyak profesi-profesi lain teman-teman yang memerlukan namanya personal branding. Kamu ingin dikenal sebagai apa? Yang jadi pertanyaan seperti itu. Personal branding itulah yang menentukan bagaimana orang lain menggambarkan kamu. Apakah digambarkan sebagai seorang yang luar biasa, pembicara paling menghibur, pemimpin yang sederhana, atau yang lainnya? Kebanyakan orang mendefinisikan personal branding dengan nama dan logo. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut ya, jangan skip videonya ya. Saksikan langsung, saya akan bahas satu-satu, oke? Pastikan teman-teman subscribe dan tekan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dan video-video terupdate dari Karuna Honda TV ya. Yang pertama teman-teman, apa itu personal branding? Personal branding adalah praktik untuk mempromosikan diri, karir, dan pencapaian sebagai sebuah merek. Personal branding merupakan proses mengembangkan dan mempertahankan reputasi dan kesan individu. Jadi bisa dikatakan jika personal branding merupakan cara kamu dalam mempromosikan diri sendiri. Di sini kamu ingin dikenal sebagai apa? Menjadi sangat penting. Ingat, personal branding menceritakan kisah kamu dan kesan yang didapat orang dari reputasi kamu. Dalam hal ini, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian menjadi hal dasar tentang bagaimana kamu membangun personal branding. Kamu harus mengkombinasikan di antara ketiga hal tersebut untuk menciptakan diri kamu akan dikenal orang. Nah, apa sih manfaat personal branding? Jika orang mengenal kamu, apa yang akan terjadi? Banyak orang yang lebih mempercayai kamu. Bukan hanya itu, personal branding yang kuat sangat membantu kamu untuk memperoleh kredibilitas, relasi baru, dan bahkan kesempatan baru, dan lebih dikenal baik secara personal dan profesional. Personal branding akan membantu kamu untuk meyakinkan siapapun bahwa kamu adalah yang terbaik di bidang yang kamu geluti, sehingga sangat cocok buat kamu yang sedang mencari kerja. Saat kamu melamar pekerjaan dan kamu memiliki citra diri yang kuat, maka peluang kamu untuk dilirik dan diterima kerja sangat tinggi, karena HRD akan lebih menemukan jejak digital kamu karena adanya personal branding. Nah, yang berikutnya, kenapa personal branding sangat penting? Nah, tadi sudah saya jelaskan teman-teman ya, mengenai sedikit manfaat dalam membangun branding diri. Banyak hal yang bisa didapatkan ketika branding yang dibangun semakin kuat. Hal tersebut berbanding lurus tentang kenapa membangun personal branding itu penting. Ketika kamu secara konsisten
mulai membangun branding yang melekat pada diri kamu dengan cara menceritakan kisah dan membagikan potongan kepribadian kamu dengan audiens di media sosial, baik itu di YouTube, Facebook, Twitter, dan kamu akan melihat lebih banyak orang yang aktif terlibat, mengikuti, dan berbagai konten yang kamu buat. Hal tersebut akan membuat kamu lebih dikenal dan mudah ditemukan oleh orang yang ideal bagi kamu. Misalkan investor yang akan membiayai proyek kamu, atau seorang HRD yang mencari informasi kamu sebagai bahan penilaian diterima kerja. Ketahui juga, jika sebuah penelitian menunjukkan bahwa 70-80% orang meneliti influencer atau merek sebelum melakukan bisnis dengan mereka, itu salah satu alasan mengapa personal branding sangat penting. Karena media sosial telah menjadi tempat untuk mencari informasi yang sangat andal dan banyak akal tentang siapapun. Sangat penting untuk selalu menunjukkan diri kita yang otentik. Hampir semua yang kamu lakukan dapat ditemukan online. Maka dari itu, buatlah personal branding yang kuat dan pastikan jejak digital kamu baik. Bagaimana teman-teman tips membangun personal branding? Oke, banyak cara membangun personal branding. Namun dalam pembahasan kali ini, saya akan memberikan informasi beberapa langkah utama yang sangat penting untuk kamu terapkan dalam menciptakan sebuah kesan orang lain pada kamu. Seperti yang saya lakukan ini ya. Sebelumnya, kamu harus mengetahui dasarnya terlebih dahulu. Berikut beberapa pertanyaan tentang strategi mengenal diri untuk personal branding. Yang pertama, siapa kamu? Kedua, apa keyakinan dan nilai utama pada diri kamu? Ketiga, apa jenis budaya perusahaan yang kamu inginkan? Keempat, skill apa yang bisa kamu tawarkan? Kelima, bagaimana kamu berpengaruh pada lingkungan di sekitarmu? Beberapa pertanyaan tersebut akan membantu kamu dalam mengetahui dasar diri dan menciptakan personal branding yang kuat. Setelah usai dengan pertanyaan tersebut, maka kamu bisa mulai mengetahui tips membangun personal branding. Ya, tipsnya bagaimana? Yang pertama, teman-teman, tentukan tujuan personal branding. Yang paling utama adalah kamu harus menentukan tujuan kamu dalam membangun personal branding. Ketika seorang bertanya pada kamu, apa tujuan kamu ingin dikenal orang lain? Maka pertanyaan tersebut bisa lebih mudah dijawab ketika kamu sudah memahami beberapa pertanyaan di atas. Kamu pasti akan menggemari salah satu orang dengan personal branding yang sudah kuat. Kamu bisa jadikan tokoh tersebut sebagai inspirasi kamu. Bisa melihat dan pelajari bagaimana ia menampilkan diri mereka secara online dan menyampaikan idenya melalui tulisannya, videonya, hingga fotonya ya. Kalau saya sih Andre Wongso, James Gui, seperti itu teman-teman ya. Seperti itu saya meniru bagaimana memotivasi ya, seperti itu. Kedua, teman-teman, tampilkan citra diri sesuai portofolio. Ingat, menentukan tujuan personal branding harus sesuai dengan portofolio kamu. Kamu bisa tidak ingin jika kamu dianggap orang yang hanya pencitraan saja. Walaupun pada dasarnya pencitraan itu bisa berarti positif ataupun negatif, tergantung bagaimana kamu menyikapinya ya. Misalkan kamu ingin dikenal seorang penulis buku yang terkenal, namun kamu tidak mempunyai buku yang bestseller. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan kesan jika kamu hanya mengada-ngada, bahkan merupakan penulis buku terkenal. Ketika personal branding kamu tidak sesuai dengan kenyataan, tentu itu menjadi pembohongan publik. Apakah kamu bangga dengan hal tersebut? Tentu tidak. Apa yang akan kamu tampilkan harus sesuai portofolio dan yang benar-benar kamu kerjakan. Ketiga, mulai buat website pribadi. Bagaimana membangun personal branding yang mudah? Salah satu cara termudah dalam membangun citra diri adalah dengan mulai membuat website pribadi. Pasti kamu bertanya, mengapa harus website?
Dengan website maksud saya, kamu bisa lebih mudah dikenal dengan dipercaya. Orang yang memiliki website pribadi dianggap lebih profesional, terutama isi dari website sesuai dengan tujuan, membuat personal branding dan portofolio. Website pribadi punya banyak kelebihan tersendiri. Kamu bebas mengatur konten di dalamnya, menambahkan portofolio, berbagi informasi. Dengan website inilah kamu bisa meningkatkan kredibilitas kamu. Tak perlu khawatir dalam membuat website. Saat ini banyak kemudahan-kemudahan dalam proses pembuatan website. Mulai dari tutorial cara membuat website hingga pemilihan hosting yang sesuai. Untuk web hosting kamu bisa memakai layanan bisa melihat YouTube maksudnya ya. Langsung teman-teman bisa buat, ataupun teman-teman bisa membuat channel pribadi, baik itu di Facebook mungkin ya, ataupun di Twitter bisa di-share juga. Seperti itu teman-teman ya. Dan berikutnya teman-teman, buat konten yang bernilai dan optimasi sosial media maksudnya ya. Konten sangat penting dalam hal ini. Konten menjadi alat untuk mengkomunikasikan dan memasarkan semua nilai dari personal brand kamu untuk lebih dikenal oleh orang lain, baik melalui sosial media, website, atau media yang lainnya. Konten marketing menjadi salah satu strategi yang sangat maksimal dalam membangun personal branding. Dengan konten marketing, kamu bisa lebih mudah untuk memasarkan konten dan membuat diri kamu lebih terkenal. Selain itu, optimasi sosial media sangat penting. Pastikan kamu telah melakukan riset pada audiens kamu untuk mengetahui strategi yang terbaik dalam membangun personal branding. Dengan optimasi inilah kamu bisa memaksimalkan personal branding kamu. Kelima teman-teman, bangun networking dan saling berkolaborasi. Membangun networking sangat penting dalam membangun personal branding yang cepat. Dengan membangun network, kamu bisa bertemu dengan teman baru, partner kerja baru, peluang kerja yang lebih baik yang secara tidak langsung akan membantu kamu untuk mengembangkan personal branding kamu. Bukan hanya itu, kolaborasi sangat penting. Coba teman-teman bisa lihat ya, YouTuber yang sudah terkenal pun masih membutuhkan kolaborasi. Kamu bisa menemukan partner kolaborasi dengan membangun networking yang luas. Nah, itulah ya beberapa informasi-informasi mengenai cara membangun personal branding yang kuat. Mungkin teman-teman bisa terapkan dan buat kesan yang baik ya, yang harus teman-teman pelajari bersama, dan semoga kita belajar personal branding ya, supaya keinginan kita juga tercapai dan aktivitas di dunia promosi penjualan bisa berjalan dengan sempurna ya. Mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf sebelumnya kalau memang apa yang saya sampaikan ini ada yang keliru ataupun ada yang kurang ya, silahkan ditambah, silahkan di like ataupun dislike bila perlu, bila tidak bermanfaat ya. Mungkin itu saja teman-teman, salam satu hati dan semoga kita tetap sehat dan semoga personal branding kita meningkat dan teman-teman berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terima kasih. Jangan lupa di akhir video bisa di-subscribe dan tekan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dan video-video terupdate dari Karuna Honda TV. Thank you.